suwe aku ngenteni janjine kang saka Gusti. Wes suwe nggonku goleki kesametane uripku iki, jebule ra ono liya ing donya tekan suwarga. Among siji dalan kang sejati, Yesus Kristus kang dados margi. Wes suwe konku ngenteni janjine kang saka Gusti. Wes suwe konku goleki kesametane uripku iki, jebule ra ono liya ing donya tekan suwarga. Amung siji dalan kang sejati, Yesus Kristus kang dados margi. Sowana Gusti ngabekti kanthi ati kang suci, memuji saya memuji, ati seneng saben dina memuji Gusti. Memuji Gusti, yo ayo memuji Gusti. Rina lan wengi, yo ayo memuji Gusti. Memuji Gusti, yo ayo memuji Gusti. Rina lan wengi, yo ayo memuji Gusti. Wes suwe kalau ngenteni janjine kang saka Gusti. Wes suwe nggonku goleki kesametane uripku iki, jebule ra ono liya ing donya tekan suwarga. Amung siji dalan kang sejati, Yesus Kristus kang dados margi. Sowana Gusti ngabekti kanthi ati kang suci, memuji saya memuji, ati seneng saben dina memuji Gusti. Memuji Gusti,
yo ayo memuji Gusti. Dina lan wengi yo ayo memuji Gusti. Memuji Gusti yo ayo memuji Gusti. Dina lan wengi yo ayo memuji Gusti. Memuji Gusti yo ayo memuji Gusti. Dina lan wengi yo ayo memuji Gusti. Yang Maha Besar, Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia, bersama kru dan para mitra bakti, bersama-sama dalam ibadah live saat ini Tuhan. Sebelum kami mulaikan ibadah kami, kiranya Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Sehingga melalui ibadah live ini, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disegarkan kembali oleh pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, yang saat ini bersama-sama kami yang ada di luar gereja ini. Kami percaya mereka dilawat Tuhan, seperti kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Waktu yang sangat menyenangkan kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih di dalam ibadah live JKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Biarlah kasih dan anugerahnya terus tercurah atas hidup kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menantikan sesuatu, khususnya menantikan jawaban, pertolongan dari setiap pergumulan yang selama ini Bapak Ibu sudah naikkan kepada Tuhan, percayalah, sabarlah bahwa waktu itu akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya jemput berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini, Ku Menantikan Engkau Tuhanku. Bapak Ibu, memang menanti atau menunggu itu membutuhkan satu kekuatan, satu tekad, dan juga perjuangan. Tidak mudah memang, tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa Sang Kekasih hati kita yang mulia Tuhan Yesus Kristus pasti mendengar. Dan juga Tuhan sedang mempersiapkan penyambutannya untuk kita kembali pulang padanya. Oleh karena itu, mari kita pujikan lagu ini yang sudah bisa bersama-sama, yang belum belajar bersama kami, dan kita akan pujikan dengan segenap hati dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ku menantikan Engkau Tuhanku. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau kurindukan, bilakah kita bertemu
menjemputku pulang. Bapak, Ibu, Saudara, apakah sekarang, saat ini, Bapak, Ibu, Saudara sedang menantikan Dia, Sang Kekasih jiwa yang abadi, yang tidak tergantikan oleh apapun. Dialah permata hati kita, Dialah junjungan agung kita. Kita selalu merindukannya. Waktu dan saat kita bertemu muka dengan muka, di sana duka lara, sakit penyakit penderitaan akan hilang. Yang tinggal hanyalah kebahagiaan sejati dan kemuliaan dari Allah Bapa turun menaungi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lagi cemaskan, jangan lagi risaukan, jangan lagi beban berat dan kesulitan hidup di bumi ini mengganggu penantian kita. Mari kita serahkan ke dalam tangannya, dan percayalah, jalan kita akan dibuat lapang, sampai kita akan bertemu dengan Dia di awan-awan permai. Dan Raja kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus, akan membawa setiap kita pulang di tempat di mana Dia berada. Kita semua akan berada. Kita akan pujikan kembali lagu ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Kembali dengan segenap hati katakan haleluya. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku.
menjemputku. Kesukaan jiwaku, aku merindukanmu, aku menantikanmu setiap saat, setiap waktu. Seluruh hidupku di bumi ini hanyalah sementara. Oleh karena itu aku terus memandangmu, Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi. Engkau Allah Abraham, Engkau Allah Ishak, Engkau Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang Maha Tinggi, Khalik langit dan bumi. Engkau Elohim Yahweh, aku memujamu, aku menyembahmu dalam hadiratmu. Aku terus berjaga menantikan jamahanmu. Yesusku, Allahku, Tuhanku, hindara masuk, hikanara namasuk, hiramasana, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tiada sepertimu, hanya Engkau satu-satunya yang kami puja selamanya. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang memikat hati kami. Hanya Engkau pujaan hidup kami. Engkau permata hati kami. Tuhan, kami tidak mau terpisahkan dari kasih-Mu. Kami mau terus menantikan Engkau. Seberat, sesulit apapun kami hidup di bumi ini, kami mau terus berjuang sampai garis akhir. Kami mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu, para penyandang disabilitas. Kami tidak memiliki kekuatan lebih dari manusia pada umumnya. Tapi kami memiliki kekuatan Tuhan yang melimpah atas hidup kami, atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Sehingga kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Engkau beri kami kesempatan dan juga waktu untuk melayani pribadi-Mu, melayani hati-Mu, dan melayani umat-Mu di dalam ibadah live ini. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Allah Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Engkau menjamah satu persatu, supaya
kami terus diteguhkan, dikuatkan, agar kami terus berfokus kepada Tuhan, sambil kami terus menantikan pertolongan yang datang dari Tuhan. Kami terus mau melayani Tuhan dan juga sesama kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama Allah Bapa kita yang kekal, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita putus harapan. Bapak Ibu, di zaman yang sudah canggih ini, terlebih di masa pandemi COVID-19, hampir semua manusia ingin menerima setiap jawaban dari doa-doanya, dari pergumulannya, dari keinginan hatinya secara instan atau cepat. Akhirnya semua manusia lupa bahwa pertolongan Tuhan, jalan Tuhan itu ada prosesnya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita mengikuti proses Tuhan. Walaupun itu secara fisik, secara jasmani, secara tubuh kita ini tidak menyenangkan. Karena kita sedang berkejaran dengan virus corona ini. Apalagi di gelombang yang kedua mutasinya virus ini sungguh sangat cepat, sehingga juga semua penanganannya juga harus cepat. Tapi secepat apa, sehebat apa, sekuat apa manusia mengupayakan, jikalau bukan Tuhan yang memberikan pertolongan, maka semuanya pun akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pertemuan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang setia mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mana Eklesia dengan tema menantikan pertolongan Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Dipersilahkan. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak faktor penyebab setiap dari kita tidak bisa melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena ada banyak dari antara kita tidak sabar, tidak tekun di dalam menunggu waktunya Tuhan datang atas jawaban-jawaban dari doa-doa dan permohonan kita. Walaupun sesungguhnya waktu itu tidak berlambat-lambat. Waktu itu akan terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan atas hidup setiap umatnya. Kita akan membaca kembali firman Tuhan dari kitab Nabi Hosea pasal 2 ayat yang ketiga.
Oh, Habakuk maksud saya, benar. Habakuk pasal 2 ayat ketiga, dipersilahkan. Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Nabi Habakuk? Tuhan memberi penglihatan untuk rencana pemulihan umatnya. Tapi umatnya yang menanti janji Tuhan seringkali menjadi kehilangan kesabaran. Sehingga tidak lagi bertekun di dalamnya. Padahal firman Tuhan katakan, dia tidak akan berlambat. Karena waktu itu pasti akan datang. Tapi kapan? Nah, itu masalahnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa kita harus menantikan pertolongan Tuhan? Yang pertama, waktu Tuhan bukan waktu kita. Setiap kita pasti sering mendengar kata-kata ini, bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Artinya, semua yang terjadi di alam ini itu terserah kapan Tuhan akan menyatakan, akan memberikan jawaban atau permohonan yang Bapak Ibu Saudara naikkan. Jadi semua tidak tergantung oleh karena kerasnya kita berdoa, kuatnya kita berusaha, setianya kita melayani Tuhan. Karena Tuhan itu tahu persis apa yang dilihat dari anak-anaknya, dari hamba-hambanya. Kadang-kadang kita perlu diuji kesabaran kita, ketekunan kita untuk menantikan janji Tuhan itu tergenapi. Yang pasti Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu akan datang bagi orang-orang yang setia menantikan Tuhan di dalam doa-doanya, di dalam pergumulannya. Karena waktu Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat. Bahkan juga tidak pernah terlambat. Tapi pas dan pasti kalau kita menantikannya dengan sabar, kita menantikannya dengan tekun. Oleh karena itu membutuhkan kekuatan lebih. Tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Saya sering kali menyampaikan, apa itu arti percaya? Percaya artinya menyerahkan diri kepada siapa? Kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita, Sang Penguasa jagat raya, Pencipta alam semesta ini. Sehingga kita menyerah secara totalitas. Dan semuanya terserah Tuhan. Kapan itu akan dilaksanakan, akan diwujudkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, segala sesuatu yang ada di bumi ini, di dalam hidup setiap kita orang-orang yang percaya, semua ada waktunya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, dipersilahkan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ia menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Dan Ia memberi kekekalan di dalam hati setiap manusia yang percaya.
Tapi apakah orang yang percaya Tuhan tidak memberi kekekalan dalam hati mereka? Manusia itu makhluk kekal. Tapi masalahnya, kemana dia nanti pulang? Apakah ke rumah Bapa atau ke rumah yang lain? Tetapi manusia tidak dapat menyelami apa? Pekerjaannya, menyelami waktunya, menyelami rencananya yang dikerjakannya dari awal sampai akhir. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita membutuhkan kekuatan ekstra untuk menantikan waktu Tuhan. Dan orang-orang yang percaya, yang mempercayai Tuhan lebih dari hidupnya sendiri, lebih dari kekuatannya, lebih dari pengetahuannya, lebih dari harta bendanya, lebih dari kesehatannya. Dia tidak meragukan Tuhan sedikit pun. Karena waktu Tuhan pasti akan terjadi atas hidup orang-orang yang percaya. Yang terus menanti-nantikan Tuhan untuk datang menolong setiap kita semua yang percaya. Yang kedua, mengapa kita harus menanti-nantikan pertolongan Tuhan datang atas hidup setiap kita? Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Jadi orang yang mempercayai Tuhan dan terus menantikan pertolongannya datang atas hidupnya, atas masalahnya, atas pergumulannya, atas kesusahannya, orang itu mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu tahu, dan itu digambarkan oleh Alkitab seperti firman Tuhan yang tadi kita baca. Seekor burung rajawali, ketika badai yang dahsyat itu datang, dia tidak menghindari badai itu. Tapi di tengah-tengah badai, dia mengembangkan sayapnya. Lalu dia mengikuti putaran badai itu dan terbang naik tinggi, membawanya membumbung ke angkasa raya. Dan badai itu baginya tidak menakutkan. Justru badai itu membuat sayap-sayapnya semakin kuat. Kadang kita berpikir di dalam tekanan, di dalam badai, di dalam kesulitan, kesusahan, pasti kita akan lemah, pasti kita akan jatuh, pasti kita akan tidak mampu bertahan. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Seperti rajawali, justru badai itu membuat seekor burung rajawali mendapat kekuatan. Karena di sana dia berlatih menguatkan otot-otot sayapnya. Dan itu menjadi keuntungan baginya. Bukan malah kesulitan, apalagi menjatuhkan dan menghancurkannya. Justru melalui badai yang dahsyat itu membuat rajawali semakin kokoh, semakin kuat. Bahkan dia mampu bertahan hidup berpuluh-puluh tahun lamanya. Firman Tuhan menggambarkan seekor burung rajawali dengan indah. Karena memang burung rajawali ini menggambarkan tentang sebuah kekuatan. Apakah Bapak Ibu memiliki kekuatan seperti seekor burung rajawali? Apakah saya bisa? Kalau kita melihat kesulitan yang kita hadapi di saat-saat pandemi COVID-19 ini, apalagi di masa PPKM yang masih berlanjut nanti sampai tanggal 2 Agustus, rasanya kita ini sesak, rasanya kita ini sudah berat. Tapi Bapak Ibu, masihkah Bapak Ibu percaya? Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu semua karena pertolongannya.
Dari mana kita mendapat kekuatan? Dari badai, dari masalah, dari kesukaran, dari tantangan, dari tekanan, justru membuat seekor burung Raja Wali memiliki sayap yang kokoh, yang kuat, untuk dia terbang mengatasi setiap badai dan kesulitan di dalam hidupnya. Mari kita kembangkan sayap iman kita, sayap percaya kita, dan kita terbang mengikuti putaran arus badai itu. Dan kita akan membumbung bersama dengan Tuhan. Dan itu justru memberi keuntungan kepada kita, bukan malah menjatuhkan atau menghancurkan. Karena badai itu adalah sebuah latihan bagi kita, supaya kita kuat dan kokoh, tidak mudah dijatuhkan oleh kesulitan apapun, khususnya virus corona yang sudah bermutasi menjadi varian Delta ini. Tapi kita tetap harus juga mengikuti peraturan pemerintah, memakai protokol kesehatan. Sambil kita terus berjalan menantikan Tuhan, kita tidak pernah ragu, karena kita mendapat kekuatan baru justru dari masalah persoalan, kesulitan, kesukaran hidup yang sedang kita hadapi ini. Maukah Bapak Ibu terbang seperti seekor burung Raja Wali? Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Dipersilahkan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, sebab Allah tidak memberikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya, anak-anaknya, roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yakinlah Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak mengambil seluruh kekuatanmu. Tuhan tidak mengambil sisa-sisa tenagamu. Tapi justru kesulitan dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan sayap-sayap imanmu, sayap percayamu, untuk menjadi kuat dan kokoh seperti burung Raja Wali. Dan firman Tuhan katakan bahwa berkatnya itu baru setiap hari. Itu akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Ingat ya Bapak Ibu, berkat Tuhan bukan hanya secara materi atau fisik, tetapi damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan untuk bisa menanggung semua ini. Itu adalah berkat yang tak ternilai. Jadi percayalah bahwa di saat Bapak Ibu menantikan pertolongannya, Bapak Ibu mendapatkan kekuatan baru. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus menantikan pertolongan Tuhan? Seperti di dalam Yesaya tadi, ia mendapat kekuatan baru ketika ia berjalan tidak menjadi lelah, ketika dia berlari tidak menjadi lesu. Orang yang menantikan Tuhan tidak mudah menjadi lelah. Mungkin secara fisik rasanya itu berat, karena orang menunggu itu lebih baik melakukan sesuatu. Menunggu itu sangat membosankan, sangat menjenuhkan. Seringkali kita tidak sabar dibuatnya. Namun Bapak Ibu Saudara, jikalau kita cepat menjadi lelah, menjadi putus asa, kita hilang semangat di dalam menjalani hidup kita,
apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita khawatir dengan segala sesuatu, firman Tuhan katakan kecil kekuatan kita. Akan habis tenaga kita. Akan habis energi yang ada di dalam diri kita. Tapi ketika kita tidak lelah menantikan Tuhan penuh dengan semangat. Walaupun kenyataannya Bapak itu. Ada masalah besar yang kita hadapi. Ada kesulitan di depan kita yang tidak bisa kita tanggung. Kita mengalami problema yang sulit untuk mendapatkan jalan keluar. Juga kita mengalami kesusahan setiap hari. Itu memang fakta Bapak Ibu. Siapa orang di situasi saat ini semua tidak terdampak? Semuanya terdampak. Tidak hanya Bapak Ibu saja. Semua manusia yang hidup hari ini di seluruh dunia terdampak oleh virus corona ini. Semuanya. Negara kaya, negara besar, negara kecil, negara miskin. Negara maju, negara yang terbelakang sekalipun. Semuanya terdampak. Tinggal bagaimana cara Bapak Ibu mengatasinya. Apakah ini menjadi sebuah beban berat yang pada akhirnya akan membuat perjalanan hidup kita mandek, berhenti. Sehingga kita sepertinya sudah kehilangan semua tenaga kita tidak mampu menjalankannya lagi. Kita memilih untuk kalah. Padahal tangan Tuhan terus terulur untuk menuntun kita. Walaupun tangannya tidak terlihat. Tapi pasti Tuhan akan menuntun langkah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah menjadi lelah. Jangan pernah menjadi putus asa. Jangan pernah cepat merasa capek. Mintalah kekuatan ekstra yang datang dari surga. Melingkupi roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga kita akan menerima setiap hari ketika kita bangun tidur, kekuatan baru dari Tuhan. Sehingga kita mampu menjalani hari-hari hidup kita ini. Sekalipun kesulitan, tantangan, sakit penyakit virus bisa menghancurkan semua harapan, cita-cita masa depan kita. Sepertinya semua kelam kabut kita tidak bisa melihat walaupun dengan jarak 1 meter di depan kita. Tapi mari kita pandang Tuhan dengan mata iman, mata rohani kita. Bahwa Dia selalu ada bersama kita. Hanya kita ini ingin sesuatu yang kelihatan kasat mata. Kita ingin instan, kita ingin langsung. Padahal tadi saya sudah bilang bahwa semuanya itu melalui proses. Termasuk Bapak Ibu tidak lelah saat menantikan Tuhan di masa-masa seperti sekarang ini. Itu sesungguhnya Tuhan sedang mendewasakan kita. Sedang membentuk manusia rohani kita. Agar kita ini layak nanti diajak memerintah. Selama kita di bumi ini ada tempat persemaian. Kita sedang dipersiapkan untuk memerintah bersama Dia. Kita berhak masuk di langit baru, bumi baru. Dan kita ini terhitung sebagai warga kerajaan sorga. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai ayat yang menutup renungan ibadah live saat ini. Bapak Ibu Saudara sudah sangat familiar dengan ayat ini. Kita akan baca di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Dipersilahkan. Matius pasal 11 ayat yang ke-28.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, itu janji yang diucapkan oleh Tuhan sendiri secara langsung. Marilah kepadaku. Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara, memberikan tawaran, memberikan kesempatan kepada semua orang, tidak hanya yang sudah percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya pun Tuhan memberikan tawaran, marilah kepadaku. Karena saat ini seluruh manusia di bumi sedang letih lesu, sedang berbeban berat, karena beratnya tekanan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya orang miskin, orang yang punya usaha, bahkan orang yang tidak kekurangan harta benda pun di masa normal, saat-saat ini pun hampir-hampir sudah habis, gulung tikar dan hancur. Apalagi kita, orang-orang kecil yang tidak memiliki penghasilan tetap. Apakah kita pun akan hilang lenyap? Akan dibiarkan? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan memberi perhatian kepada setiap kita kalau kita ini tidak mudah menjadi lelah, tidak mudah putus asa, tidak mudah mogok di tengah perjalanan di dalam kita mengiring Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Siapa Bapak Ibu Saudara yang tidak suka dengan kelegaan? Siapa yang tidak suka dengan pertolongan? Siapa yang tidak suka dengan kesempatan untuk kita kembali meraih semua impian dan cita-cita kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Walaupun kenyataannya sudah ada banyak orang yang kita kasihi, orang tua, saudara, suami, istri, kerabat, handetolan kita banyak yang dipanggil pulang oleh Tuhan di dalam situasi ini. Mengapa kita masih berdiri tegak sampai hari ini? Karena Tuhan memiliki maksud dan tujuan dalam hidupmu. Supaya engkau menyatakan kemuliaannya, supaya engkau menyatakan kasih-Nya, supaya engkau menyatakan kekuatannya, bahwa di dalam diri Bapak Ibu Saudara semua ada Tuhan yang hidup di dalamnya. Dan Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Jadi Bapak Ibu, apa yang menyebabkan faktor setiap kita tidak bisa menikmati dan melihat pertolongannya? Karena ketidaksabaran kita, ketidaktekunan kita. Kita mau semuanya serba cepat, serba instan. Tidak melalui proses. Tunggu dulu Bapak Ibu. Pendewasaan seorang anak Tuhan itu harus dididik keras lebih daripada orang-orang yang bukan diakuinya sebagai anak. Jadi kalau situasi ini dipakai Tuhan untuk mendewasakan hidup kita, mari ikuti semua proses. Apa pentingnya? Semuanya ini penting. Oleh karena itu, ingat Bapak Ibu, yang pertama, tunggu semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan waktu itu pasti akan datang. Dia tidak akan berlambat-lambat lagi. Pasti akan menolong Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan terus mendapatkan kekuatan baru, seolah-olah tidak pernah habis. Firman Tuhan katakan baru setiap hari. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi lelah, menjadi capek. Karena ada kekuatan Tuhan yang menopang hidup kita, menopang semangat dan kekuatan kita.
dan pasti itu akan dinyatakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, terus memberikan motivasi dan semangat bagi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu semua saat ini sedang menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya undang kembali untuk berdiri di hadapan hadirat-Nya. Kita akan pujikan pujian ini, dan semua Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan lagu ini. Waktu Tuhan, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh Tuhan, hanya waktu-Mu yang terbaik. Karena semua yang kami rencanakan, kami persiapkan, seringkali mendapatkan kegagalan di tengah perjalanan. Sebab kami tidak melibatkan Engkau di dalam semua rencana itu. Tapi sekarang Tuhan, kami mau menyerahkan semua rencana hidup kami, masa depan kami. Sejak kami di bumi ini sampai Engkau memanggil pulang kami. Kami mau serahkan seluruhnya di dalam waktu-Mu. Supaya yang terbaik, walaupun kadang harus melalui proses-proses yang berat yang harus kami jalani selama hidup di bumi ini. Kami percaya Engkau memberi kekuatan baru. Seperti seekor burung raja wali yang tidak takut menghadapi badai sekalipun. Tapi badai itu akan menguatkan sayap imannya, sayap percayanya. Sehingga menjadi kokoh. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Untuk ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang ini. Dan dengan seluruh Tuhan, para pengurus, tim,
kru dan para mitra bakti yang terus setia melayani bersama-sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu limpahi semua dengan berkat-berkat-Mu. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu JKI Mana Eklesia ini. Tuhan, baik seluruh jemaat yang ada, para lansia, penyandang disabilitas, kru, mitra bakti, dan kami para pengurus boleh bersatu padu untuk terus menjalankan panggilan hidup kami sebagai gereja untuk melayani Tuhan dan sesama dengan segenap hati dan segenap jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk para sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini sudah menaburkan benih-benih kasih untuk terus Tuhan, supaya pelayanan kami di JKI Mana Eklesia ini boleh terus berlangsung, bahkan boleh berkembang, bahkan semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh dibawa datang kepada Tuhan sebagai persembahan yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami. Kami juga terus berdoa untuk pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi, kiranya kesehatan, kekuatan di masa tuanya terus melimpah. Yang saat ini beliau berdua ada di Australia. Tangan-Mu terus menuntun, tangan-Mu terus memberi kesehatan, kekuatan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, juga kepada anak, mantu, dan cucunya. Berkati tempat ini Tuhan, biarlah tempat ini terus menjadi Tuhan sarana untuk membawa jiwa-jiwa didewasakan, dipersiapkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan di tempat ini kemuliaan-Mu nyata dan turun, sehingga orang-orang yang datang ke tempat ini diberkati Tuhan. Terima kasih, kami terus menyerahkan sinode kami Tuhan JKI, Bapak Pastor Adi Sutanto dan Ibu sebagai selaku ketua umum, terus beri kesehatan, kekuatan di masa tuanya, memberkati pelayanan penggembalaannya di Amerika sebagai ketua umum sinode JKI. Tuhan, Kau memberkati kemampuan beliau, kekuatan kesehatan beliau, tugas-tugas berat beliau, juga sebagai rektor di STT Sangkakala, memberkati seluruh dosen Tuhan, seluruh mahasiswa, dan juga badan pengurus harian yang menolong Tuhan, bekerja bersama beliau untuk Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan di bumi ini melalui sinode JKI. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Suyanto, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pelayanan kesehatannya, pakai bagi kemuliaan Tuhan sebagai sekretaris umum. Berkati juga wakil dari Pastor Adi, Bapak Pendeta David Mayanto. Berkati seluruh jajaran yang ada. Biarlah Tuhan memberkati kesetiaan Tuhan, memberkati pelayanan keluarga, juga Tuhan seluruh kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia secara khusus. Tuhan, Kau lawat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, di mana kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden untuk meneruskan PPKM level 4 ini di Jawa dan Bali. Semua semata-mata untuk terus menurunkan Tuhan angka pertambahan orang-orang yang terpapar, sehingga Tuhan kondisinya akan semakin melandai dan kurvanya akan terus turun. Dan juga kerja keras pemerintah untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia agar tercipta Tuhan kekebalan kelompok hingga Indonesia boleh melewati Tuhan ujian yang berat dari pandemi COVID-19 ini. Apalagi di dalam Tuhan serangan Tuhan varian yang baru Delta ini yang mematikan Tuhan. Biarlah gerak cepat pemerintah bersama dengan TNI Polri yang terus mendukung semua program pemerintah untuk vaksin, untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Tuhan, bersama dengan para menteri yang terus giat bekerja bersama dengan beliau, memberkati untuk pemulihan ekonomi,
untuk Tuhan pemulihan kesehatan, Tuhan untuk juga pendidikan, untuk juga ekonomi, keuangan, keamanan Tuhan. Engkau memberkati TNI Polri yang terus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini, bahwa mereka yang bertugas di tempat-tempat yang terdepan, terpencil, dan juga Tuhan yang mereka di mana Tuhan ada banyak resiko yang harus dihadapi. Tuhan memberkati mereka, memberkati pemerintahan dari pusat hingga daerah, lembaga tinggi tertinggi dari pusat hingga daerah, sehingga setiap daerah-daerah pemimpin-pemimpin yang ada baik tingkat gubernur, bupati, wali kota, semua segaris dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, dan mau Tuhan mengeluarkan Tuhan APBD, anggaran yang ada untuk menolong rakyat yang Tuhan benar-benar terpengaruh dengan kondisi PPKM ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan keuangan negara kami, memberkati laut, memberkati tanah-tanah, Tuhan pertanian, hutan, tambang yang ada di seluruh negeri ini. Berikan Indonesia Tuhan kemakmuran dan juga kejayaan, agar Indonesia juga dapat mengatasi situasi Tuhan di pandemik ini, di mana Tuhan ada banyak musuh-musuh pemerintah yang tidak puas dan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pakai tangan TNI Polri, BIN, dan juga seluruh aparat yang ada untuk menegakkan hukum Tuhan di negeri ini, agar para kaum radikalisme Tuhan, paham-paham teroris boleh hilang di negeri kami, di bumi Nusantara ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ketentraman, keamanan di seluruh negeri ini, juga di daerah-daerah di mana setiap anak-anak Tuhan tinggal, dan gereja Tuhan boleh ikut berpartisipasi, boleh ikut merasakan, mengambil bagian, walaupun itu kecil, tapi saling tolong-menolong, kesetia kawanan sosial akan sungguh-sungguh membuat bangsa kami bangkit dan pulih kembali dari serangan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan, memberkati daerah kami, kota kami, tempat kami tinggal, supaya kami juga boleh menjadi berkat dan terang di sana. Terpujilah namamu, kami mengakhiri ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh semangat yang luar biasa. Bapak Ibu setia bersama dengan kami tim dari GKI Mana Eklesia di dalam tayangan ibadah live ini. Kiranya kesetiaan Bapak Ibu untuk menantikan pertolongan Tuhan akan segera terpenuhi. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.